Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa taala yang telah menerima, yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita masih bisa merasakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hendaknya kita sebagai hambanya yang beriman yaitu untuk merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan banyak nikmat. Dua kalinya salawat besertakan salam, salawat beriringkan salam, salawat berujung salam. Tidak lupanya kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ia telah memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah sampai ia berhasil memenangkan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan kultum yang berjudul penyebab buruknya dosa. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan atau mengatakan yang pertama yaitu dosa akan menyebabkan terhalangnya ilmu. Dalam kisah yaitu Imam Syafi'i, ia berguru kepada Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Malik ini mengatakan kepada Imam Syafi'i bahwa ia melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala bahwa Imam Syafi'i mendapatkan hidayah yaitu cahaya di hatinya. Dan Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i yaitu jangan kau gelapkan, jangan kau lenyapkan atau jangan kau padamkan cahayamu itu atau engkau kotori dengan maksiat. Karena maksiat itu dapat memadamkan yaitu cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu tersebut yaitu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu ilmu cahaya. Yang kedua yaitu maksiat itu dapat mempersulit rizki atau akan mempersulit urusan kita. Seperti kita itu sedang hafalan, kita paling ada maksiat maka tidak hafal-hafal. Dan itu yang keempat yaitu kita dapat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan yaitu seperti kita diemin sama orang tua kita di rumah. Jadi kita galau. Seperti itu pula kalau kita tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat itu dapat mengundang dari maksiat satu ke maksiat yang lain. Seperti dalam kisah yaitu seorang laki-laki yaitu dia disuruh memilih 3 hal, yaitu yang pertama disuruh minum minuman keras, yang kedua yaitu wanita, yang ketiga yaitu anak kecil. Lalu si laki-laki tersebut memilih meminum. Lalu ketika ia meminum minuman keras maka ia pasti akan mabuk, dan mabuk itu tersebut akan berzina kepada wanita, dan habis berzina itu pasti dia akan membunuh. Begitulah pula dengan maksiat. Inkia zamini aku syukran. Yang keempat yaitu hati terasa jauh dan hati itu merasa lemah. Dan yang keenam yaitu
yaitu hati itu terasa gelap seperti kita melaksanakan kemaksiatan. Hati itu merasa sakit. Ibaratkan dalam agama Islam yaitu maksiat itu nikmat dan dia dapat menyakiti hati tersebut. Ibaratkan dalam ilmu-ilmu ini duniawi itu emang maksiat itu terasa enak. Kalau terus menerus dilakukan pasti ia ketagihan gitu. Ibaratkan kita memakan makanan yang kita sukai. Itu ibaratkan dengan maksiat. Dan maksiat itu tersebut akan menitikan titikan tinta-tinta hitam di dalam hati. Ya, sehingga cahaya-cahaya tersebut tidak mau masuk ke dalam hati karena ada tinta-tinta. Ibaratkan kalau hati tersebut sudah keras seperti tembok yang sudah tebal gitu. Dan juga hati itu orang yang melakukan dosa maka dia tidak dapat atau tidak mendapatkan doa dari malaikat karena ia hatinya sudah tertutupi. Jadi ketika malaikat-malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak mendapatkan doa tersebut karena maksiatnya. Yang ke-9 yaitu hatinya tidak lagi merasa gelisah atau karena ia sering meremehkan dosa-dosa yang telah ia lakukan, meremehkan. Karena misalnya kecil apapun maksiat itu ia remehkan, ataupun yang sebesar apapun itu maksiat ia remehkan. Misalnya dia melakukan minuman keras, paling malam ini saja saya untuk melakukan minum keras. Padahal pesan saya yaitu adalah agar segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat maksiat. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.